جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Melanjutkan kajian kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, atau lebih tepatnya mukhtasarnya, di halaman terjemahan 137 hadis ke-16, larangan marah. Larangan marah, al-ghadab. Dalam Al-Arba'in Nawawiyah ini hadis ke-16 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan saya wasiat." Wasiat itu lebih tinggi lagi makamnya dibandingkan nasihat umum. Karena wasiat ini pasti ada suatu kepentingan dan seolah akan terjadi perpisahan. Wasiat ini lebih tinggi makamnya dibandingkan umumnya nasihat. Nasihat lebih umum. Namun wasiat ini seolah ada penekanan akan suatu hal yang sangat penting, dan seolah-olah akan terjadi perpisahan antar kita setelah ini. Ausini wahai Rasulullah, berikanlah saya wasiat, nasihat yang lebih ditekankan. Maka kata Nabi SAW, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka orang itu mengulanginya berkali-kali, ya Rasul, ausini, berikan saya wasiat, la taghdab, jangan kamu marah. Lagi begitu lagi, la taghdab. Minta wasiat lagi, la taghdab, jangan marah. Baik, di sini kemudian di hadis ke-16 ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, al-ghadabu huwa ghilyanu damil qalbi talaban lidaf'il mu'dhi 'inda khasyati wuqu'ihi aw talaban lil intiqami mimman hasala lahu minhu al-adha ba'da wuqu'ihi. Ini adalah definisi marah ala manusia. Definisi marah ala manusia, ala makhluk, versi makhluk. Marah versi makhluk adalah, terutama manusia, ghilyanu damil qalb, mendidihnya darah jantung.
Tentu mendidih di sini bahasa kiasan, bukan mendidih benar-benar panasnya itu sampai menggelegak, bukan. Tapi cepatnya aliran darah jantung karena ada sebab. Baik, mendidihnya darah di jantung ini atau menggelegak atau mengencang aliran darah jantung ini mencepatnya. Ini untuk jantung fisik, hati secara fisik. Hati ini maksud jantung, bukan liver. Qalb. Ya. Jadi kencang di jantung, sehingga berdegup lebih kencang ketika marah. Ya. Ketahuilah bahwasanya segala definisi marah itu pasti mengacu pada sebabnya harusnya, bukan pada efeknya. Bukan pada efeknya. Cepatnya degupan jantung, cepatnya aliran darah di jantung itu adalah efek, bukan sebab. Maka dikatakan di sini mendidihnya darah jantung karena, berarti ada sebab. Sementara mendidihnya atau menggelegaknya darah jantung ini, itu hakikatnya bukan itulah kemarahan, bukan itu kemarahan itu. Berdegup lebih kencang, bukan itu kemarahan. Itu bukan kemarahan. Itu efek dari kemarahan. Yang hakikat kemarahan adalah keinginan menolak apa yang mengganggu ketika khawatir ia terjadi. Itu satu sampel kemarahan. Kemarahan itu adalah adanya iradah, keinginan sesuatu, keinginan menolak apa yang yu'dhi, mengganggunya ketika khawatir ia terjadi. Ini marah. Ya. Jadi marah itu ada dua macam. Yang kedua-duanya iradah. Kedua-duanya sama-sama keinginan atau tolab, keinginan. Keinginan pertama, keinginan menolak. Keinginan kedua, keinginan membalas. Intiqam. Dua. Marah itu cuma dua. Keinginan menolak dan keinginan membalas. Itu marah. Kalau keinginan yang pertama, yaitu keinginan menolak apa yang mengganggu ketika khawatir ia terjadi. Talaban lidaf'i al-mu'dhi inda khasyata wuqu'i. Belum terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, belum terjadi. Dia hanya khawatir hal yang mengganggu ini terjadi, maka dia marah. Itu adalah marah penolakan. Jadi marah pertama marah penolakan, marah kedua marah pembalasan. Begitu. Ya. Misal marah menolak, ya. Ada orang nyolek antum. Sekali oke. Nyolek lagi, dua kali oke. Terus ketiga kali antum mulai kesel nih. Di sini adalah keinginan nolak apa yang mengganggu dia ketika khawatir itu terjadi lagi, gitu loh. Jadi sebelum dia nyolek, kelihatan marah nih. Apa tuh? Iseng mata tuh. Ini mau marah. Degup jantung yang lebih kencang itu efek, bukan itu sumbernya. Sumbernya adalah adanya di hati secara maknawi dari keinginan untuk menolak sesuatu yang tidak dia sukai dengan khawatir itu terjadi, gitu. Sesuatu yang tidak disukai, ada yang kita khawatirkan akan terjadi. Respon kita menolak dengan amarah bisa, atau respon kita bisa dengan tidak amarah. Melainkan tentang bisa. Tapi yang marah inilah yang dilarang, gitu maksudnya. Ya. Ini dalam konteks umum ya. Adapun dalam konteks kebenaran ini beda lagi ya. Dalam konteks umum marah seperti inilah yang dimaksud dilarang. Ya. Galak gitu loh. Kalau dicolek, dicolek sekali. Apa itu? Ya kan? Itu sebenarnya marah itu apa? Dalam rangka apa?
menolak hal yang mengganggu ini karena khawatir bahkan terjadi lagi. Makanya dia marah supaya jangan gitu lagi. Itu marah penolakan. Itu yang pertama. Marah yang kedua yaitu kata Ibnu Rajab, talaban lil intiqami mimman hasala lahu minhul adza ba'da wuqu'ih. Marah yang kedua berupa keinginan intiqam, membalas terhadap orang yang telah menimpakan gangguan terhadapnya. Ini marah yang kedua. Jadi marah pertama bedanya sama kedua apa? Marah pertama, marah menolak. Marah kedua, marah ingin membalas. Beda. Perbedaan kedua, yang pertama ini menolak karena khawatir akan terjadi, gitu. Marah versi kedua membalas karena sudah terjadi maka dia balas. Dua model marah. Misal antum dicubit tiba-tiba, iya sakit, aduh, nah gitu, gitu kan? Ah ini marah. Kecuali bercanda ya, kalau bercanda beda. Dia pengen balas, ini namanya marah pembalasan. Beda dengan dicubit, aduh. Apa sih? Ini marah penolakan. Beda cuma. Dua-duanya disebut ghadab. Dan hakikat ghadab itu pada manusia adalah bukan di detak jantung kecepatannya. Karena detak jantung itu tidak disebut sebagai suatu perbuatan manusia. Itu adalah efek dari suatu perasaan manusia. Khawatir itu bukanlah di detak jantungnya atau speednya, kecepatannya. Deg-degan karena ketemu polisi di pertigaan atau di belokan dan nggak bawa STNK, deg-degan. Ini apa nih? Itu yang bingung. Itu apa ya sebenarnya? Apakah itu cinta? Apakah itu marah? Apakah itu khawatir? Nah mungkin khawatir. Kalau marah, wah ngapain marah-marah polisi, dimarahin balik nanti. Atau lainnya. Ketemu calon, deg-degan. Deg-degan ini bukan cinta, tapi cinta itu adalah rasa di dalam hati secara ma'nawi, yang mana deg-degan itu efeknya. Deg-degan karena ada suara aneh, suara perempuan di tengah-tengah pohon bambu, deg-degan. Takut. Deg-degan ini bukan takut, tapi takut adalah rasa yang ada di hati, dan deg-degan efeknya sama seperti merinding. Takut itu bukan di merindingnya, di rasanya, ini efeknya. Begitu cuma sekalian. Nah, seseorang marah bisa dosa, bisa dosa. Dosanya di deg-degannya bukan di kalbunya secara maknawi. Boleh jadi dia menghentikan marahnya dengan istighfar, tapi tetap deg-degan, dia tetap dapat pahala. Jadi bukan di deg-degannya, bukan dia menggelegak jantungnya itu. Karena ada seseorang temperamental tapi dia berusaha ikhtiar untuk menahan diri dari marah. Ada seorang yang sudah tua, darah tinggi, itu sampai gemeter tubuhnya menahan marah. Apakah ini berdosa? Justru dia menahan marah itu berpahala. Jadi amarah itu kalau di wajah itu efek, di gemetar itu efek, di deg-degan itu efek. Karena marah adalah perbuatan hati secara maknawi. Hati terbagi menjadi dua. Hati yang zahir yaitu jantung yang berdenyut ini, dan hati yang batin yang di dalamnya itu hati yang gaib. Di dalamnya terdapat niat, iman, akidah, ilmu, itu hati batin. Antum melek hati beneran, jantung yang masih berdiri, antum melek gak bakal ketemu hati batin ini. Karena apa? Gaib. Sebagaimana roh kita gaib. Antum kulitin orang gak kelihatan rohnya, antum aja ngaca gak kelihatan rohnya, gaib. Itulah misterinya di situ. Jadi hati terbagi menjadi dua, yaitu hati dalam artian jantung yang berdegup ini, itu hati kehidupan secara manusiawi. Dan yang kedua hati batin, ini hati kehidupan
secara akhlak, agama, ilmu dan seterusnya. Begitu. Maka rasa cinta, suka, sayang, cinta ini semua amalan hati secara batin. Ya. Khawatir, takut, berharap ini amalan hati secara batin. Marah, benci, dendam, hasad ini hati secara batin. Mau diteken-teken jantung beneran ini, tetap aja itu tersimpan di hati secara batin. Gitu loh. Seperti itu. Makanya kita katakan marah pada hakikatnya bukan di hakikat mendidihnya darah jantung ini, bukan di situ, itu efek. Sama seperti orang marah sampai keringetan. Keringetan ini bukan marah. Marah di sini ini efek. Ada orang marah melotot. Melotot ini bukan marahnya, marahnya di hatinya dia. Karena ada orang melotot tapi mati bukan karena marah. Marah dia padahal mati. Melotot itu bukan parameter marah. Marah hakikatnya di sini. Itu efek. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa yansha'u min dzalika katsirun minal af'alil muharramah. Dari dua hal inilah, yaitu marah karena ingin menolak apa yang mengganggu atau marah karena pengen ngebalas, itu muncullah dari dua itu banyak tindakan yang diharamkan. Ini yang happening, ini yang terjadi. Kal qatl, seperti membunuh. Rata-rata pembunuhan sengaja, qatlul amd yang sudah pernah Anda jelaskan sini, itu disebabkan marah. Disebabkan marah. Baik marah preventif, yaitu marah pencegahan, marah menolak, atau marah revenge, membalas. Itu pembunuhan karena marah. Jarang, enggak ada orang membunuh karena suka, enggak ada. Rata-rata membunuh karena marah, dan biasanya lebih ke balas dendam. Kemudian juga wador, memukul. Memukul itu efek dari marah. Tindakan yang muncul disebabkan marah. Memukul dengan segala jenisnya. Mau gini, mau dorong gini atau gimana, itu semua efek dari marah. Nah, makanya kata sebagian orang gini, kenapa menasehati dari jauh dengan suara keras itu membuat orang tidak terima? Ayo antum, apa antum, nggak boleh kayak gitu misalnya. Orang nggak terima, kenapa? Karena kerasnya suara penasehat di sini ada secara tidak sadar keinginan untuk menjauh. Sedangkan nasihat dengan bisikan dekat, antum jangan kayak gitu. Semakin bisik itu malah semakin intim dan semakin merasa dekat. Karena usaha untuk menjauhkan itu karena merasa hatinya jauh, dan usaha untuk mendekatkan karena hati merasa dekat. Kenapa orang marah itu mukul, enggak meluk gini? Ada orang marah, sini kamu. Ini enggak marah ini. Yang ada sini, udah sini, dipukul. Lah katanya sini, masa dipukul? Kenapa? Karena orang kalau marah, efeknya adalah pengen orang yang dia marah itu jauh darinya. Sekali dekat dipukul lagi. Dipukul supaya apa? Kerasa sakitnya dan menjauh darinya, seperti itu. Itulah marah. Sedangkan lawan dari marah, suka, pengennya dekat, makanya dekatlah, dipeluk, itu suka. Nah, itu bedanya. Memukul, karena memukul itu bisa representasi marah. Memukul bisa representasi marah dan menyakitkan. Wa anwa'i dzulm wal 'udwan, dan muncul nanti gara-gara marah berbagai macam kezaliman dan tindakan permusuhan. Itu baru perbuatan, tindakannya diharamkan muncul gara-gara marah. Ada juga kemudian wa katsirin minal aqwalil muharramah, juga banyak omongan yang diharamkan gara-gara marah. Seperti apa? Al-qadhf, menuduh secara dusta. Qadhf, menuduh secara dusta, itu bisa efek marah.
Orang kalau marah, apalagi marah model kedua, marah kan ada dua tadi, marah menolak dan marah membalas. Kira-kira marah yang manakah yang efeknya adalah menuduh dan berdusta? Ayo silakan. Yang pertama apa yang kedua marahnya? Yang kedua. Karena ketika orang pengen membalas, itu susah buat jujur. Susah buat jujur. Setan itu nguasain. Karena intiqam, dendam itu adalah karakternya iblis sampai sekarang. Dendam. Apa manusia? Padahal manusia nggak salah apa-apa. Dan orang yang dendam itu akan melakukan segala cara selama dia menuntaskan dendamnya. Maka marah intiqam, marah karena pengen membalas, itu nggak peduli dengan tata cara, tidak peduli dengan hal haramnya cara, melainkan gimana gue balas dia. Jarang Pak ada orang dendam yang dia masih mikir-mikir syariat untuk melampiaskan dendamnya. Jarang, karena udah kalap. Dendam itu intiqam, akhlak yang buruk, dikuasai syaitan. Maka gak heran kalau orang yang suka dendam suka bohong. Kalau antum lihat orang pemarah, pemarahnya dendaman gitu loh, selalu dendam, suka bohong dia. Dan bohongnya itu biasanya kisaran terhadap orang yang dia dendamin tentang itu biasanya. Ya, pengen ngebales gitu. Nah, menuduh secara dusta, kemudian sab, mencaci. Gara-gara marah timbullah sab. Kata Nabi SAW, sibabul muslimi fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah tanda kefasikan. Dan memerangi atau membunuh seorang muslim adalah kekufuran, kufur asghar, selama tidak menghalalkannya, kufur kecil. Wal fuhsh, dan gara-gara marah akan berkata keji. Lah orang ada marah kagak, tapi binatang keluar semua dari mulutnya. Ada. Ini belum marah loh. Gimana kalau marah? La haula wala billah. Kalau orang kaget yang baik, mendingan ya kaget. Astagfirullahaladzim. Ah itu. Kaget. Nauzubillah min dzalik. Innalillahi. Ini masih oke lah. Lah ini anak-anak sekarang kaget nyebut binatang. Ya subhanallah. Berkata keji, kotor, gara-gara marah. Bahkan bisa naik kepada derajat kekafiran. Bisa naik pada derajat kekafiran secara lisan gara-gara marah, atau kekafiran secara perbuatan gara-gara marah. Ada orang murtad karena marah. Karena marah jadi murtad, dan sengaja murtadnya benar-benar karena marah. Ada orang murtad karena marah dan dia nggak sengaja, gak bermaksud, tapi murtad dia dengan melafalkan lafal-lafal kekufuran yang akbar, dan dia sadar dia tadi nggak bermaksud murtad, tapi karena dia mengucapkan itu dan dia sadar dan itu adalah kalimat jelas kekufuran akbar, murtad dia gara-gara kemarahannya. Ya. Kemudian juga warubbama urtaqa ila darajal kufur kama jara li Jabalah atau Jibillah bin Al-Ayham, sebagaimana terjadi pada Jibillah bin Al-Ayham, yaitu murtad di zaman kekhalifahan Umar Khattab, lalu dia pergi membelot kepada Romawi karena menolak hukum Islam diberlakukan terhadapnya, karena marah, nggak terima. Ini tidak marah Pak, marah penolakan, nggak terima, marah. Orang tuh kalau marah ada yang karena nggak terima makin marah penolakan. Ini juga bisa bahaya juga. Nggak terima saya nggak terima hukum ini. Akhirnya dia murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Dan juga seperti sumpah yang secara syar'i tidak boleh dilakukan. Ya, seperti apa? Sumpah yaitu berupa al-yamin. Al-yamin yaitu sumpah atau janji yang nggak boleh gara-gara itu.
Ya, jadi karena dia misal disakiti sama orang, wallahi bakal saya bunuh dia. Ah, ini kan nggak boleh. Pakai wallahi lagi, dosa ini. Udah gitu azamnya pengen membunuh. Ah, ini udah azamnya bahaya. Dan juga bisa gara-gara marah. Wa ka talaqi zaujati alladhi yuqibun nadam. Yaitu di antara efek marah, mentalak istri yang mengakibatkan penyesalan. Oh ya, tapi rata-rata laki-laki tidak bermudah-mudah dalam mentalak istri. Nah, ini ada sesuatu faedah yang Anda pengen jelaskan ke antum coba. Sebelum pandemi tahun kapan tahu itu, ada tagline populer, menjandakan istri demi mengistrikan janda. Dan Anda katakan ke antum, bertakwalah kepada Allah dengan jangan mengucapkan kalimat takwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Ini kalimat penuh syubhat. Ini kalimat lahir dari emak-emak curhat. Ini kalimat harus dibuang ke tong sampah yang terbusuk bahkan. Kenyataan yang terjadi itu tidak seperti ini di banyak kasus perceraian. Bukan gini. Kita laki-laki jemaah adalah makhluk yang umumnya kita paling anti mengucapkan kalimat cerai, walaupun emosi, kecuali yang kurang Allah rahmati di masalah ini. Tapi coba lihat diri kita masing-masing. Sekesel-kesel kita sama bini, enggak mudah kalimat pisah itu keluar. Kecuali yang Allah kurangi imannya dalam masalah ini. Tapi itu enggak banyak untuk laki-laki, porsinya enggak banyak. Beda dengan perempuan. Kecewa sedikit sama antum, langsung kepikiran, syaitan langsung mencetuskan pikiran buat minta cerai. Beda dengan perempuan. Karena perempuan mudah dipantik emosinya oleh syaitan. Laki-laki memang mungkin emosi, tapi untuk cerai masih berpikir panjang. Untuk apa hal kayak gini langsung ke ambang perceraian? Enggak lucu. Baik, begitu. Sebelum pandemi, 10 tahun, udah lama lah masa poligami dan misalnya. Itu beberapa kali ada kasus poligami. Namun pihak istri pertama nggak terima, ya. Atau pihak istri pertama bertingkah, atau istri pertamanya bertingkah, yang mana suaminya kemudian digugat cerai, dipaksa cerai. Siapa yang inspirator gugat cerainya? Baik pihak istri atau pihak keluarganya, bukan dari pihak suaminya. Anda bisa katakan sangat jarang suami yang mau menceraikan istri pertama dalam poligami. Sangat jarang. Ya. Namun di framing bahwasanya kasus-kasus perceraian istri pertama karena poligami, di framing suaminya lah yang menceraikan istri pertama demi bini yang kedua. Memang benar ada kasus, dan ini cukup nggak banyak, cuman cukup ada kasus nikah poligami pertama kedua, suami lebih sayang sama istri muda. Itu ada, betul, kalau itu betul. Tapi kalau sampai menceraikan istri pertama, ini jarang sekali suami yang seperti ini. Melihat karakter laki-laki yang memang dia walaupun istri pertamanya mau gembrot kayak gimana kayak, tapi laki-laki enggak dengan mudah enggak mudah menceraikan. Apalagi ada anak-anak, laki berpikir dengan logis. Benefitnya apa sih ceraikan dia? Enggak apa-apa dia marah, tapi enggak, saya lepas. Apalagi kalau suami itu beragama dengan baik, enggak bakal lepas gara-gara saya punya yang kedua. Tapi memang kadang ada yang banyak ya suami yang lebih sayang sama istri muda itu ya laki-laki juga sih itu. Itu cowok itu. Lebih suka daun muda ya lebih cantik pula, itu gimana ya, nggak bisa ditolak itu kenyataan itu. Salah
Ya nggak salah juga, cuman menzohirkan itu nggak boleh gitu loh. Menzohirkan itu ke istri pertama nggak boleh. Apalagi mengatakan kamu udah peyot nggak kayak istri kedua saya, nggak boleh ngomong gitu, itu menyiksa, itu nggak boleh. Ya. Nah, banyak ibu-ibu curhat atau janda-janda dari perceraian sebagai istri pertama atau dari keluarga ibu mertua istri pertama yang curhat ke ustadz-ustadz melaporkan bahwasanya anaknya diceraikan oleh suaminya karena untuk menikahi janda, dan anak katakan yang seperti ini kalau antum dapat laporan dari seorang ibu mertua, seorang ibunya putri, anak dapat kabar dari beberapa cerita. Bisa dikatakan ibu mertua yang merupakan seorang ibu dari seorang putri yang dipoligami, dimadu oleh suaminya, akan rata-rata berdusta dan membalikan fakta. Ana bisa katakan ini karena sudah banyak ceritanya. Ya, kasusnya begitu. Nah, kadang curhat itu terlampir ke ustadz atau ke para ustadz, dan ustadz yang dicurhatin belum poligami, nggak ngerti dunia poligami. Lalu memproklamirkan kalimat ini menjadi tagline tersebar dan dikonsumsi oleh ibu-ibu baper. Ini yang terjadi sekarang, dan ana melawan kalimat ini sampai sekarang. Karena ini nggak banyak, tidak sesuai kenyataan. Ya. Karena ketika keluarga istri pertama marah karena putrinya dipoligami, marah apa tadi? Marah pertama atau kedua? Marah kedua, pengen membalas karena merasa dizalimi. Akhirnya dihasut itu putrinya, disuruh cerai, dipaksa cerai. Ini yang terjadi banyak. Dicari kemudian kesalahan suaminya, ini yang terjadi banyak ini. Banyak di sini mungkin nggak banyak karena poligami juga nggak banyak. Cuman dari persentase poligami yang istri pertama cerai rata-rata kayak gini modelnya. Beneran. Makanya seorang ustadz atau beberapa ustadz yang ketika belum poligami, terus kemudian dari lisannya keluar kalimat ini dan menjadi populer setelah poligami, ustadz ini nggak pernah ngomong seperti itu lagi. Kenapa? Dia tahu. Karena pengetahuan orang praktisi poligami tidak akan sama dengan yang belum praktisi, nggak bakal sama. Walaupun usianya 50-60, kalau belum poligami, beneran Pak, belum paham seutuhnya sebelum merasakan hakikatnya. Karena masalah poligami ini beda, nggak sama. Kompleksitasnya itu nggak sama, emosinya nggak sama dengan punya istri satu. Dan anak katakan, kalau misalnya seorang benar niatan poligami lillahi ta'ala dan berusaha menafkahi baik-baik semua, dia lebih sayang kepada istri-istrinya dibandingkan sebelum poligami. Laki-laki semakin sayang yang berbagi, semakin senang dia. Perempuan semakin sayangnya dalam kepada satu, semakin enak hidup dia. Makanya laki-laki itu lebih banyak sayang dan lebih berpotensi selingkuh. Karena pengen punya banyak. Perempuan lebih mudah sakit hati ketika suami pengen nikah lagi, karena dalamnya cinta dia ke suami itu. Jangan dibalik. Perempuan sayangnya banyak ke banyak laki-laki. Yang laki-laki bucin sama satu, ini kebalik. Fitrahnya enggak gini. Nah, urusan talak dan gugat cerai, maka kita katakan juga di pengadilan agama, antum akan dapatkan sekarang makin banyak perempuan berani gugat cerai. Bahkan sampai ada yang berani sendirian tanpa keluarga. Bisa. Tekadnya kuat untuk cerai. Karena faktor artis-artis ini yang dibumingkan media berefek pada mindset perempuan-perempuan sekarang. Maka harus terus kita bina ini istri-istri kita, putri-putri kita. Jangan kemakan media dan propaganda syaitan itu. Yang terjadi sekarang dari KDRT artis bulan,
selebgram fulan cerai karena ini, karena selingkuh, karena ini. Itu jangan banyak dikonsumsi. Fitnahnya banyak, belum tentu kayak gitu urusannya. Media itu nyari cuan dari situ. Kita rakyat itu terombang-ambing dengan kabar-kabar semacam ini. Kalau laki-laki mungkin bisa teguh. Perempuan sekali kecewa sama antum, dengar berita kayak gitu, dengar konsep-konsep seperti itu, ditiru. Ada ide setan bisikin, kamu kan sama tuh nasibnya kayak putri fulan itu. Kenapa nggak gugat cerai aja kayak dia? Itu setan itu. Begitu. Padahal kesalahan antum apa? Kesalahan antum cuman apa mungkin? Ya. Yang insya Allah bisa dimaafkan lah, bisa minta maaf lah gitu. Lah kulihat. Maka masalah-masalah seperti ini, marah. Ya. Yang mana marah ini sudah marah, ada orang ketiga, orang keempat menghasut, menambah amunisi marah. Itu susah. Itu susah. Keluarlah keputusan-keputusan yang mengakibatkan penyesalan. Ya, maka jemaah, orang yang menggebu cerai, laki atau perempuan yang menggebu cerai, ya, penyesalannya mungkin nggak setelah cerai pas, nggak, nanti, ya, suatu saat. Terutama perempuan yang dikomporin buat cerai, awal-awal setelah cerai ngerasa bahwa saya pengompor ini pahlawan karena telah menolongnya untuk keluar dari jerat-jerat pasangannya. Entar suatu saat, ya, begitu cuma itu yang banyak terjadi. Ada juga kisah seorang perempuan, seorang istri, suaminya poligami. Tapi sebelumnya anak kita jangan sembarangan poligami, itu aja ya. Jangan bermudah-mudah dalam poligami gitu. Jangan mau dihasut untuk poligami padahal belum siap ya, jangan. Ini suami poligami, istri pertama minta cerai. Namanya minta cerai, setan mengompori, menghasut, akhirnya berhasil itu cerai. Biasanya membuat cerai karena poligami ini keluarga ikutan, keluarga ikutan. Maka suami ini udah punya istri kedua atau mungkin istri ketiga juga, anak nggak tahu karena ini udah lama kabarnya. Itu setelah poligami, setelah cerai, setelah berhasil gue cerai, itu seneng itu, melenggang, bebas. Akhirnya bebas dari jerat suami, bebas dari sakit hati dan bebas dari perempuan. Awal-awal doang. Lama-lama anak makin gede. Sampai kadang perempuan dan keluarganya setelah gugat cerai berhasil, anak dikip, nggak boleh ketemu. Di framing bapaknya gini, bapaknya dihasut anaknya, kemudian bapaknya gini. Itu terjadi banyak beneran. Jangan ketemu. Terima duitnya, tolak orangnya. Gitu prinsipnya. Nafkahnya harus, jangan terima orangnya. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berbuat tatfif. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang curang seperti ini yaitu orang yang kalau misalnya dia beli harus ditunaikan semua haknya, tapi kalau dia ngejual dia kurangin hak pembeli. Kayak gini nih, terjadi nih. Maka bertakwalah pada Allah dalam urusan perceraian. Itu ceritanya kemudian udah anak makin gede, makin butuh biaya dong, dan makin kompleks urusan hidup. Orang tua yang dulu ngomporin cerai makin tua, mati malah habis itu. Mulai mikir, astagfirullahaladzim, apa yang telah saya lakukan? Dulu saya sama suami enak-enak aja, sekarang saya nggak ada. Akhirnya dia apa? Mulai kontak suaminya, mulai kontak istri yang dulu istri keduanya, mulai datang ke rumahnya, datang. Alasannya apa? Mau silaturahmi. Gitu. Tapi suaminya udah kadung, maafan, dulu anti kayak gini ke Ana. Ana dulu difitnah-fitnah sama anti, sama keluarga anti. Sekarang afwan. Jangan pas kayak gini nanti datang, nanti mengulangi kesalahan lagi. Afwan. Itu yang terjadi. Nyesel mama, nyesel. Ya, memang di balik perceraian ada hikmah, cuman
Prematur, banyak yang nggak mikir, kayak suka oleh syaitan. Tapi kita azan dulu, insyaallah setelah itu kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita lanjutkan sedikit insyaallah. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, "Hadza ar-rajulu talaba min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu wasiyatan wajizatan jami'atan li khisalil khair." Orang yang disebutkan dalam hadis tadi meminta dari Nabi SAW agar Nabi SAW memberikannya wasiat singkat yang bermakna luas. Ausini, berikan saya wasiat. Ringkas namun maknanya luas, yang mencakup perkara-perkara kebaikan. Untuk apa? Liyahfadhha anhu khasyata an la yahfadhha. Dia minta yang ringkas, singkat dan penting agar dia menghafalnya, karena khawatir kalau panjang-panjang dia tidak hafal. Kemudian dikatakan, fawassahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an la yaghdab. Maka wasiat Nabi simple banget, jangan marah. Subhanallah. Ditambah, minta tambah lagi, summa kemudian apa ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Lalu apa ya Rasulullah? Jangan marah. Masya Allah. Ya. Diulang berkali-kali. Thumma raddada hadhihi al-mas'alata alaihi miraran. Berkali-kali pertanyaan diulang. Apa ya Rasulullah? Wasiatkan untuk saya Rasulullah. Jangan marah. Nabi SAW yuraddidu alaihi hadal jawab. Nabi SAW mengulangi juga jawaban yang sama. Fahadha yadullu ala anna al-ghadaba jima'u asyarr wa anna at-taharruza minhu jima'ul khair. Ini menunjukkan bahwasanya marah adalah pokok keburukan dan bahwasanya menghindarinya adalah pokok kebaikan. Benar. Karena orang ketika marah itu memang bisa kalap, bisa melakukan sesuatu yang nyesalnya nanti pastinya. Keburukan-keburukan itu baru lahir gara-gara marah. Coba kalau tadi nggak marah, keburukan-keburukan itu nggak lahir. Makanya setan senang banget ketika seorang marah. Nanti akan ada kunci-kuncinya, sebab-sebab yang dapat menghindarkan marah. Nanti darah itu kalau kita lagi berdiri itu beda cara beredarnya atau frekuensinya beda dibandingkan ketika kita duduk, apalagi berbaring, lebih tenang. Gitu. Mendidihnya darah itu menunjukkan panasnya suasana dan juga perasaan. Maka di antara solusinya wudu. Karena wudu dengan air dingin mendinginkan sehingga suasana berubah. Itu di antara solusi. Nanti akan kita bahas pada waktunya insyaallah. Ja'far bin Muhammad berkata beliau, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah adalah kunci segala keburukan. Miftah kulli syarr. Kunci segala keburukan di marah. Ini kunci marah. Ya. Aslinya keburukan ini tertutup. Namun ketika antum marah, maka antum sedang memegang, mengolak-alik kunci keburukan itu. Ketika kebuka dengan kunci ini, maka meluberlah keburukan-keburukan setelahnya. Wa qila li Ibn al-Mubarak, dikatakan kepada Abdullah bin al-Mubarak, ijma' lana husnal khuluqi fi kalimah. Jadi ada orang berkata kepada Abdul Mubarak, tolong kumpulkanlah kebaikan akhlak untuk kami dalam satu kata. Belikanlah satu kalimat kecil pendek yang kalimat itu menggabungkan banyaknya kebaikan akhlak. Maka kata Abdullah bin Mubarak, yaitu tarkul ghadab, meninggalkan marah. Meninggalkan marah. Ini menggabungkan banyak kebaikan. Sampai orang sekarang bilang, ada ulama bilang begini, jika ada yang membuatmu kesal atau mengajakmu debat, maka katakanlah padanya barakallahu fik. Masya Allah. Karena cetusan kalimat seperti itu membuat marah kita hilang sendiri gitu loh. Barakallahu fik. Gitu. Ada juga meme
Belakangan ini Anda baca, siapa nggak tahu yang bikin, orang umum, orang awam. Jika ada yang ingin mendebat di media sosial, maka jawablah dengan hehe, maka tenanglah hati. Benar nggak tuh? Hehe. Ada orang ngata-ngatain antum tulis hehe. Apakah itu benar? Walaupun memang nggak sampai marah, tapi sebenarnya lafal hehe ini membuat orang itu makin kesel gitu. Ya ala kulli hal, menghindari marah lebih afdol jauh. Karena dengan marah maka keluar semua dendam, keluar semua keburukan, keluar semua hasutan syaitan di kalbu kita semua. Dan Nabi SAW ketika marah, tapi marahnya karena masalah agama, karena kecemburuan agama, bukan karena masalah sebatas tersinggung belaka, tapi masalah apa? Agama Allah Azza wa Jalla. Kadang beliau juga mengangkat suara menasehati, karena ada sisi marah cuman karena nusuh, nasihat, bukan karena ingin ngata-ngatain, atau marah karena penolakan atau karena dendam, bukan. Seperti ada beberapa sahabat yang sedang wudu atau setelah wudu terlihat di bagian atas tumitnya itu masih mengkilap, belum kena basuhan wudu. Maka apa kata Nabi SAW? Wailul lil aqabi minan nar. Kencang suaranya, teriak beliau. Celakalah bagian-bagian tumit yang akan terkena api neraka gara-gara apa? Enggak kena air wudu. Marah, kencang. Tapi marahnya di sini bukan marah yang seperti tadi, melainkan karena ini ada syariat dilanggar, tidak boleh seperti ini. Kalian bisa berbahaya nanti karena ini enggak sah salatnya. Itu. Dan cukup sampai situ, cukup. Begitu. Dan sebagian sahabat itu meriwayatkan Nabi SAW kalau marah tanpa mengucapkan kalimat, cukup dengan raut wajah udah ketahuan beliau itu lagi marah. Gitu. Itu akhlak. Kenapa cepat ketahuan Nabi kalau marah dari wajahnya? Karena orang yang punya akhlak baik, orang yang murah senyum, itu lebih mudah ketahuan kalau dia kecewa dibandingkan orang yang mukanya itu emang kecewa terus. Malah kalau senyum, orang pada bingung. Wah, bahaya nih senyum, dia ada apa-apanya nih. Ya, beda dengan orang murah senyum, Pak. Nah, akhlaknya Rasulullah kalau bicara itu senyum. Antum sadari, coba misalnya antum atau sahabat antum atau tangga antum itu kalau ketemu, kalau ngomong mesti senyum. Ada orang kayak gitu. Misalnya dia diam. Gimana kabar antum gitu. Diam. Alhamdulillah baik. Tapi kalau misalnya dia marah akan ketahuan. Kita tuh wah kayaknya saya ngecewain dia nih, kelihatan marah. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ya, begitu. Nggak ucap apa-apa. Ya seperti itu. Ya. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah pekan kedua kita ketemu lagi untuk menjabarkan sebab-sebab yang dapat menghindarkan marah. Insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.